Ini kan seumur hidup nggak pernah pakai bintang. Karena saya masih waras. Tapi kan ini lu punya berlian, lu kaya kan gitu. Ya. Tapi kalau dilihat dari harga-harga gunung saya, harga tanah saya di Jakarta Selatan ya kan. Saya punya tanah itu 5 hektar bagi 2 sama ahli waris. Senior kalau maling ya buat apa gitu. Gue juga belum pernah besuk Rasman sampai sekarang. Gitu loh. Tega banget, Bang. Yang ngebangun negara ini dan selamatkan negara ini dari kekolepan, ya itu Pak Jokowi. Jadi Pak Mahfud MD ini kan kalau saya lihat, kalau lagi ada job dari pemerintah dia diem. Begitu hari pertama saya menjabat disumpah oleh Pak Prabowo, ya sumpah jabatan ya, dia lantik oleh Pak Prabowo. Besoknya saya panggil. Wih, ada yang punya gelar paling banyak. Ini. Apa kabar? Baik, Bang Firdaus. Keren kali abang mainnya ya. Belum main ya? Belum main, baru mau mukul saya. Iya, wah, nanti kita main ini, Bang. Kita ngobrol dulu, Bang. Saya latihan, jujur di latihan. Siap. Mau lawan juara dunia. Siapa tuh? Ada, makanya saya latihan. Kecil. Makanya tapi sebelum lawan juara dunia, saya melawan juara advokat Indonesia. Ya, yang punya gelar paling panjang. Kereta aja kalah kayaknya. Bang, silakan dulu, Bang. Tapi ngomong-ngomong ini bola bekelnya lucu ya warna-warni. Bukan bola bekel, ini bola biliar. Oh, bola biliar, saya main bekel. Bang Firdaus. Oke. Terima kasih sudah datang, Bang Firdaus. Oke, siap. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, tentunya break the fact kali ini kedatangan seorang advokat yang memiliki banyak prestasi, terutama kalau kita tahu beliau memiliki 9 universitas. Universitas, 9 universitas benar ya? 9 universitas kuliah. Asli semua ya? Asli ya. Asli semua, oke. Asli semua. Benar ya? Siap dites. Bisa ditunjukkan ya? Bisa ditunjukkan. Ya. Ijazahnya ya? Di depan ini, di depan istri. Istri. Di depan janganlah tadi palsuin. Ya, Bang Firdaus, Siap, kalau melihat abang itu kan break the limit. Iya. Ada 9 gelar. Siap. Yang abang cari apa sebetulnya, Bang? Sebenarnya bukan 9 gelar, ada beberapa gelar yang kandas kan DO. Karena waktunya nggak ada, terus kebanyakan cuti akhirnya nggak lanjut itu. Jadi yang paling benar-benar itu 5 atau 7 lah. Gitu. Oke, dari 9? Dari 9 itu. Tapi ada yang lulus dong? Ada yang lulus. Apa aja? Luar biasa. Habis dokter dan sekarang ada 2 jurusan ya prodi yang sedang jalan juga, Magister Komunikasi Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan satu lagi saya masuk Unpad. Ambil ilmu telekomunikasi, PR. Gak puas-puas abang ya? Pengen semuanya dikuasai ya? Karena bahasa saya rasa masih kurang, benar kata masih kurang. Oke, Bang. Saya kuliah. Nah, kalau sebagai advokat, Bang Firdaus itu pernah menangani kasus apa yang paling besar, Bang? Banyak sih, sengketa lahan lawan beberapa, ada beberapa juga 9 naga kan kita pernah, ada salah satu 9 naga juga pernah lawan saya. Oh iya? Iya. Menang, Bang? Draw. Oh, draw. Statusnya draw. Draw. Okay. Jadi lahan itu sampai sekarang masih saya sengketa terus sama saya gitu. Dan ada lawan Hotman Paris juga kan, sampai saya pernah dibekukan kan kemarin. Iya. Dibekukan, dipecat dari KAI gitu. Lalu saya bikin organisasi sendiri, Pembasmi. Oh, Pembasmi. Kepanjangannya apa, Bang? Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Pembasmi. Ini kan saya kalau lihat gaya abang nih ya, seperti Hotman Paris. Apakah itu idola Bang Firdaus? Bang Hotman itu memang awal-awal saya menjadi pengacara ya, paralegal dan pengacara, saya melihat ini orang unik. Ini orang unik banget ya. Tapi membuat kita itu bergairah gitu untuk menjadi orang hukum. Oke. Kayaknya cocok juga nih, bagus banget nih kalau kita jadi seorang pengacara seperti dia gitu kan. Akhirnya saya ngikutin beliau tuh, pelajarin. Pelajarin gimana dia bisa kayak bisa. Oh, ternyata belajar. Ternyata seneng happy ya, harus banyak-banyak happy apa segala. Udah ikutin. Oke, sebelum itu kita main dulu, Bang. Saya baru belajar, jangan ketawain, Bang ya. Aduh. Kalau udah 9 universitas nggak mungkin baru belajar, Bang. Sering madolnya, Bang ya. Kalau ini bisa menang, saya kasih satu lagi, Bang. Bintang ya. 1 bintang, itu Sarjana Biliar Indonesia. Waduh, udah 2 yang masuk nih. Dulu katanya Bang Firdaus awalnya juga vokalis atau main band? Vokalis, band. Awalnya sih main film. Tahun film, 90 ya, main film sama Bang Matias Mucus. Matias Mucus, ya, legend. Di Pondok Indah. Judulnya Sinetron Tahta sama Pondok Pajon.
Tahta saya tahu tuh. Tahta sama Pondok Pajonya. Ya, Tahta tuh yang kayaknya sinetron terkenal ya. dulu. Terkenal dulu, zaman dulu. Deh, nggak kena. Memang harus diajak ngobrol kalau main. Aduh. Pasti godek. Terus kenapa nggak main sinetron lagi, Pak? Malah main band? Waktu itu karena kita kan masih jadi apa ya, pemeran dari figuran ke pemeran pembantu ini. Dari sekolah teater kita kan bertahap kan, berjenjang waktu itu. Cuman ya karena saya sibuk kuliah waktu itu jadi nggak fokus. Kuliah pertama universitas apa, Bang? D1 Jayabaya. Jayabaya. Nah, saya tuh jujur ya, Bang, waktu lihat sosok Bang Firdaus itu sering banget waktu tiba-tiba langsung menjadi kuasa hukumnya Bang Rasman. Iya. Iya. Itu ceritanya gimana, Bang? Bisa awal mula jadi kuasa hukumnya Bang Rasman? Jadi waktu itu, Sini, Bang. waktu itu sebenarnya secara nggak sengaja sih, Bang Rasman itu kayaknya udah kewalahan gimana gitu ya, menanggapi Bang Hotman, lalu dia telepon minta tolong gitu. Adinda, kayaknya Adinda nih yang pas buat lawan Hotman. Oh gitu? Hotman ini ngeyel banget ya gitu. Oh jadi beliau yang nelpon Bang Firdaus? Iya. Bukan Firdaus yang meminta Bukan, untuk... dia yang nelfon. Ya. Maksudnya gimana Bang? Abang ada masalah apa Bang Hotman? Kan tadinya kan saya nggak mendalami lah ya, nggak mendalami urusan dia dengan Bang Hotman kan gitu. Coba Adinda lihatlah di media, kan dia ribut terus dengan saya gitu. Ya. Saya dilaporin begini-gini di Mabes Polri dan lain-lain. Ini kan nggak mungkin. Coba Adinda kaji. Saya bilang Bang, saya tanya istri dulu. Tanya sama istri saya. Kata istri, wah jangan Pi gitu. Kenapa tanya istri dulu? Kan harus tanya setiap kerjaan kan Oh, harus tanya istri saya. Oke. Saya pikir sama-sama pengacara. Enggak, tanya. Gimana Mi? Kita kalau nanganin, jangan Pi gitu. Nanti ini kayaknya orang udah ribut dari dulu gitu. Nanti Papi takutnya masuk ke lingkaran mereka jadi udah kita coba dulu deh. Kasihan Bang Rasman nggak ada yang nolong gitu. Tuh lihat dibully di media sosial. Nggak ada yang bantu, kasihan. Ya udah terserah Papi aja, yang penting aku udah bilang jangan. Ya udah kita coba masuk sebagai kuasa hukum tambahan lawan Hotman. Ya udah terjadi akhirnya naik meja gitu. Ya itu untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali ada yang naik meja di dunia dan akhirat. Iya, dan secara nggak sengaja itu siapa yang naikin tuh. Mungkin bisa jadi begini juga sih. Karena negeri kita ini kan hukumnya carut marut, ya kan. Mungkin teguran dari Allah SWT ya. Karena banyak yang main di bawah meja ya. Di bawah meja. Emang masih banyak? Masih banyak. Masih Masa? banyak. Banyak hukum-hukum yang nggak berjalan karena tadi kong kali kong di bawah meja. Akhirnya saya diberikan. Yang saya tahu di atas meja. Justru di atas meja lebih terang benderang. Ketahuan. Pengacara yang naik di atas meja itu pengacara yang jujur. Bisa membuka tabir hukum di Indonesia. Dibanding pengacara yang biasa bermain di bawah meja. Berikut dengan penegak hukum lainnya. Karena di Indonesia ini hukum itu udah benar-benar kacau balau. Jadi saya udah pernah berbicara beberapa kali sama Pak Prabowo melalui media sosial ya. Bahkan dengan Bang Habibur Rahman juga pernah saya kirimkan beberapa keberatan saya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sampai pernah juga Bang Habibur Rahman telepon saya, Japri kan. Saya bilang, Bang ini kacau nih Bang. Hukum di Indonesia ini kacau kalau Pak Prabowo tetap bertahan di posisi ini. Gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ini kan udah mulai ada perubahan tuh. Pak Prabowo udah mulai, ya pokoknya udah mulai gencar lah ya. Udah mulai nangkep-nangkepin koruptor dan lain. Hanya saja masih banyak ajas oportunitas yang mengangkangi penegakan hukum di Indonesia. Kalau boleh tahu Pak Firdaus melihatnya indikasinya apa? Melihat hukum Indonesia itu carut marut itu apa? Karena oportunitas tadi, karena ada kepentingan kekuasaan. Siapa saja, entah ketua partai yang mempunyai kepentingan di dalam proses itu. Jadi ketua partai mengintervensi penegak hukum melalui presiden dan lain, mungkin bisa saja gitu. Kan hari ini Indonesia ini walaupun kita menganut sistem tres politia ya, tres politik ya, legislatif, yudikatif dan eksekutif, tapi kan tetap aja yang menguasai ini para pemilik partai, apalagi partai-partai yang besar. Jadi hukumnya ketika mau bersinggungan dengan pemilik partai itu, ketua umum partai, ya contoh kayak kemarin, ada salah satu partai yang sekjennya
terindikasi korupsi kan, gitu. Udah jadi tersangka, bahkan udah mau jadi terdakwa. Akhirnya kan minta gerasi ke presiden bisa kan, diberikan pembebasan lah gitu. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya yang nggak mesti harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau memang tegas, tegas saja gitu. Kalau Bang Firdaus menyebutkan nama Presiden ke-8 Pak Prabowo, kan ini menurut saya ya, Iya. hal-hal yang tadi Abang katakan sudah berlangsung sejak Ibu Megawati, kemudian Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Jokowi, bahkan sekarang Pak Prabowo. Iya, kan saya bilang tadi, dulu saya pernah beberapa kali menyinggung Pak Prabowo, tapi kesini-sininya Pak Prabowo ini udah mulai gagah gitu loh. Udah mulai habisin para koruptor dan lain-lain. Udah mulai kerjanya udah oke gitu. Hanya saja Pak Prabowo itu belum ngangkat saya sebagai ketua Mahkamah Agung. Oh gitu. Oh jadi Abang saya, pengen jadi ketua iya, Mahkamah Agung. lebih parah lagi. Intinya itu. Pukul dulu bola 7, Bang. Oke. Ketua Mahkamah Agung. Emang kenapa dengan ketua Mahkamah Agung yang sekarang? Kalau kita menegakkan hukum dari langsung masuk loh tadi bola 7-nya. Iya, miring-miring dikit. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum, dilihat dari ketuanya dulu. Ketuanya tahan nggak nih sama sistem yang ada di sekarang ini, sistem oportunitas. Kalau ketuanya nggak tahan, dia tetap aja. Hakim-hakim di bawah juga jadi nggak tahan. Gampang disuap. Ada hakim yang di rumahnya digerebek ada 900 miliar kan. Iya. Mengendapkan uang. Ada ini, ada sekarang Kejaksaan Agung kan. Mengendapkan uang berapa dengan emas 70 sekian kilo kan. Itu udah sangat melukai hati rakyat lah. Memang apa yang akan dibawa Bang Firdaus kalau ternyata Pak Prabowo telepon, Firdaus, kamu jadi ketua EMA. Apa yang akan Abang bawa? Ketika saya menjadi ketua Mahkamah Agung ditunjuk oleh Pak Prabowo, maka saya akan panggil ketua Komisi Yudisial. Di situ kan tempatnya rapot merah para hakim. Ya. Saya akan panggil mereka. Mana aja hakim yang rapotnya merah. Langsung tuh saya habisin. Bapak semua udah nggak usah jadi hakim lagi, memalukan. Sekarang ganti dengan hakim-hakim yang baru, yang masih fresh dan tidak senang dengan kong kaling kong. Karena kong kaling kong itu gila di sana. Masih ada orang jujur di negeri ini? Oh, hakim banyak, yang jujur di negeri? Banyak hakim jujur tuh banyak. Ya. Saya beberapa kali kenal, contohnya dengan almarhum Pak Artijo ya. Saya kan sangat ngefans sama beliau tuh, Pak Artijo. Sayangnya beliau udah meninggal sih itu. Di Mahkamah Agung tuh banyak orang-orang kayak gitu. Ya. Banyak hakim-hakim yang jujur, yang memang benar-benar mau sungguh-sungguh menegakkan hukum. Hanya saja jujur saja tidak cukup. Walaupun saya ketua Mahkamah Agung, tapi kalau Pak Prabowo-nya masih gampang dengar bisikan dari ketua umum partai lainnya, ya sama aja bohong. Kunci dari penegakan hukum ini ya bukan Mahkamah Agung, bukan masalah apa, bukan masalah Kapolri yang salah, bukan masalah hakim yang salah. Masalahnya Pak Prabowo tegas enggak? Kalau Pak Prabowo udah tegas, saya nggak mau tahu, tangkapin semua. Hukum seberat-beratnya, itu baru. Tapi sekarang sepertinya sudah mulai. Sudah mulai, makanya udah mulai ada terbukalah tabir ini. Gitu. Ada keyakinan dari Bang Firdaus? Saya yakin banget. Baru Pak Prabowo yang benar-benar gentle ya, sebagai presiden yang benar-benar laki-laki gitu, menuju laki-lakinya. Siapa aja dibabat kok, jenderal-jenderal udah pada masuk semua sekarang. Iya. Kalau saya masuk bola 9 berarti saya Bang Firdaus yang ngerek ya? Wah itu gampang banget bola 9. Didorong di kita ya masuk. Iya. 2 lagi. Oke. Bang, ya. Sebelum masuk ke yang sekarang, saya tahu Bang Firdaus itu dulu tidak berseberangan dengan Jokowi. Oh saya hater habis. Iya, ya kan? Iya, saya benci banget Pak Jokowi. Tapi berbalik, iya. Langsung jadi Pak Jokowi. Kenapa, Bang? Yang pertama saya Prabowisme. Prabowisme. Iya, yang pertama. Okay. Saya siapapun yang nyolek Pak Prabowo sampai sekarang sih. Dilawan terus. Saya lawan. Siapapun yang ganggu Pak Prabowo saya pasti lawan. Yang kedua saya nggak takut gitu. Selama kita masih satu gerbong dengan Pak Prabowo, kita nggak takut. Siapa sih di belakang Abang? Siapa? Nggak ada. Backingnya siapa? Backingnya siapa, Bang? Saya sering berzikir dan saya meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Ya, tapi kan dibilang termul katanya nih. Abang tuh termul. Ya, gimana tanggapannya, Bang? Saya kan memang baru bergabung dengan Pak Jokowi ini kan sejak tahun 2023.
kemarin. Ya. Saya nyalek di P3 juga kan karena di Gerindra, saya di Gerindra. Oke. Karena di Gerindra nggak ada kuota, saya akhirnya ngambil kursi P3. Oke. Saya memang mau berjuang untuk Pak Jokowi. Ya. Ternyata Pak Jokowi pecah sama PDIP. Saya udah terlanjur daftar. Oh gitu. Iya, saya udah terlanjur daftar. Loh, kok calon presiden PDIP kok bukan Jokowi, malah perang bilang gue udah jadi caleg gimana? Oh itu ceritanya. Udah, iya, udah kadung-kadung ini kan, Iya. udah mau bela Jokowi, tentu Iya. Jokowi balik arah. Ah, ya udahlah, Ganjar pun nggak ada masalah kan gitu waktu itu. Akhirnya dengan hati yang gerendeng saya sosialisasi, ya lumayan juga, M juga habisnya gitu. M juga. M juga. Duit sendiri tuh bang? Duit orang, minjem. Duit sendiri lah maksudnya. Masa nyalek buat sendiri? Nggak, biasanya kan ada yang support, Enggak, ada sponsor enggak biasanya. ada. Saya sendiri. Habis berapa bang? Banyak? Kemarin hampir 1 tahun itu habis hampir 3M lebih lah, 4M lebih. Tapi gagal. Alhamdulillah gagal. Tapi masih setia dengan Pak Jokowi. Masih sekarang masih saya dirikan Pro Gibran sekarang kan. Setelah termul, lalu kami izin ke Kemenkumham yang keluar izinnya Pro Gibran. Pro Gibran. Jadi kita Pro Gibran dan saya dirikan media Solidaritas Gajah Nusantara. Solidaritas Gajah Nusantara. Ya, untuk mendukung program PSI dan program-programnya Jokowi dan Mas Gibran. Jadi abang pindah partai sekarang? Partai PSI saya sekarang. PSI? Ya. Oh sekarang PSI? Di PSI. Jadi dari Gerindra ke P3, PSI. PSI. P3 cuma sebentar doang sih. Kayak pemain bola bang, pindah-pindah tim. Saya keluar dari P3 itu karena waktu itu Pak Prabowo waktu debat publik dia meneteskan air mata dihina oleh calon kita Mas Ganjar. Saya bilang, wah ini nggak baik nih, pemimpin nggak baik, saya keluar aja dah. Penghitungan suara P3 sedang berjalan, saya keluar. Karena saya ngelihat Pak Prabowo nangis, saya udah keluar lah. Pokoknya Pak Prabowo nggak kenapa-napa, saya nggak terima gitu. Makanya saya keluar. Pernah ketemu langsung dengan Pak Prabowo? Beberapa kali pernah, waktu di Polonia, pernah sering. Termasuk di Hambalang pernah. Tapi kan ya ketemu-ketemu begitu aja, nggak ada bicara yang serius gitu. Nggak dapat Enggak. jabatan? Enggak, saya nggak pernah minta jabatan, nggak pernah apa. Kalaupun dikasih saya tolak kalau yang lain. Kecuali Kalau apa? Mahkamah Agung atau Menteri Hukum saya senang. Saya berkaitan dengan hukum-hukum aja dah. Saya mau gergaji semua orang-orang yang penegak hukum yang nggak benar. Abang yakin bisa bang? Insya Allah bisa. Kan tadi abang bilang, Tergantung Pak Prabowo-nya. Kalau Pak Prabowo-nya bilang sikat ya sikat lah. iya. Iya. Kalau nggak abang yang disikat ya? Iya. Saya nggak takut. Ya bang, break Ya, dulu bang. Oke. Nah, kalau mengenai keinginan menjadi ketua Mahkamah Agung, kan harus ada track record mengenai Ya. hukum di Indonesia. Iya. Sekarang Bang Firdaus kalau boleh tahu, SHMH, MH sudah MH? Emang udah. Sudah ya? Iya. Dokter. Terus apakah pembasmi ini adalah salah satu cara Bang Firdaus untuk bisa melaju ke depan sebagai cita-citanya menjadi ketua MH? Karena ini jabatan, kalau menurut saya jabatan politis ya, karena Mahkamah Agung kan yang mengangkat itu Presiden. DPR, Ya, DPR, oke. atas rekomendasi Ya, Pak Presiden betul. ya gitu. DPR atas rekomendasi Pak Presiden lalu disetujui oleh lembaga lainnya kan Ya. gitu. Jadi karena ini jabatan politis nggak begitu dipentingkan banget kalau ini pendidikan yang terlalu ini gitu. Yang penting ada kemauan gitu dan mengerti tentang hukum. Ada sejarah lah dia di bidang hukum itu gitu. Ada perjalanan dia, seperti saya kan pengacara. Prestasi abang apa yang bisa membuat orang ya DPR mengiyakan Firdaus Oi Woboh menjadi ketua Mahkamah Agung? Prestasi saya hari ini, saya telah berhasil mendirikan lembaga komunitas pengawas korupsi yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Dan saya sering menjarain orang dari dulu. Oh iya. Ya, sebelum saya jadi pengacara, saya udah menjarain orang. Tanya aja track record orang banyak. Kepala desa, bupati, ada beberapa pejabat juga yang saya penjara, saya laporin saya pakai surat kaleng. Banyak. Gitu loh. Dan saya salah satu pengacara yang nggak pernah nyuap sama sekali hakim atau polisi, alhamdulillah. Cari track record saya. Ada nggak saya nyuap? Nggak ada. Saya menangkan perkara murni dari otak saya. Saya nggak mau nyuap, anti nyuap saya. Tapi Rasman kalah kemarin bang. Yang mana? Yang Rasman. Bukan masalah kalah, jadi gini. Kalau kita berbicara masalah penegakan hukum yang mengacu kepada KUHP dan KUHP, itu nggak bisa Rasman itu di hukum badan. Harusnya dia hukum kerja sosial, gitu loh, atau denda gitu. Karena kan udah ada KUHP baru kan. Karena ini udah ada permintaan dari Bang Hotman kali ya, mungkin udah ada desakan publik, jadi akhirnya dipaksa Bang Rahman ini di penjara gitu. Yang seharusnya nggak boleh penjara menurut KUHP dan KUHP baru gitu. Oke. Karena undang-undang terbaru di dalam pasal berapa itu, setiap ada peristiwa hukum yang terjadi sebelum
KUHP dan KUHP itu diterapkan, maka ketika diterapkannya di dalam KUHP baru, itu KUHP lamanya tidak dipakai lagi tuh ancaman hukumannya. Sudah otomatis tidak berlaku. Mengikuti hukum baru ya. Yeah. Hukum barunya ya itu tadi kerja sosial dan denda. Harusnya Bang Rasman itu kerja sosial. Oke, harusnya. Tapi karena desakan publik ya dilihat Bang Rasman ini merapat ke Pak Jokowi, akhirnya ada goreng-gorengan. Kan hari ini kan no viral no justice. Gara-gara viral akhirnya hukum dipaksakan kan gitu. Itu yang membuat Firdaus Wibowo juga menjadi Iya. viral Iya. dan saat ini terkenal. Ya kalau terkenal sih dari dulu. Oh gitu? Iya, waktu pertama lahir kan udah terkenal saya. Oke. Iya, ketuker di rumah sakit. Masa? Viral saya di Oh, rumah itu beneran sakit. ya? Viral beneran. Ketuker saya. Oke. Pas lahiran, untung ada tompelnya. Oh ini anak kita ada tompelnya, kata bokap. Tapi itu akhirnya rezeki yang tidak pernah tertukar. Iya, alhamdulillah. Ya. Belum bayi tertukar tapi akhirnya rezeki tidak tertukar. Tidak tertukar, Ya iya. ini apa namanya, saya kembali ke pembasmi. Visinya apa, Bang? Kalau saya boleh tahu. Karena kan ini ada peradi, ada pembasmin. Apakah ini sesuai satu setara atau tidak? Sejajar. Sejajar? Sejajar. Oke. Saya dengan Otto Hasibuan sejajar. Saya ketua umum. Jadi waktu itu kan saya melihat, maaf ya, orang mau jadi advokat itu kok susah banget gitu kan. Udah kuliah 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Iya. Lalu diklatnya berapa bulan, lalu magangnya 2 tahun. Kan udah lama banget tuh dia nggak dapat duit ya kan. Kuliah hukum nggak dapat duit. Akhirnya apa gue bikin persimpel aja ya. Bikinlah pembasmi. Sekarang harganya cuma 500.000. Kadang-kadang kalau sarjana duafa saya nggak suruh bayar. Dari PKPA, upah sampai sumpah, nggak bayar. Masya Allah. Gratis, itu gratis aja. Saya yang bayar dosennya untuk diklat. Saya bayar semua. Yang penting kamu sarjana duafa ya, bener Pak, saya duafa. Aku punya duit Pak, saya mau ikut ini. Tapi itu dia susah. pintar. Pintar. Kalau ikut organisasi lain, itu belasan juta Bang. Sampai puluhan juta. Kalau saya hanya 500.000 udah. Iya. 500.000 untuk bayar Terus dosen. kalau Bang Firdaus melihat nih banyak sekali advokat yang masuk penjara ya. Iya, iya. Pendapatnya seperti apa, Bang? Melihat hukum kita saat ini. Sebenarnya ya, advokat itu 2 kali disidangkan. Baru bisa diputuskan penjara atau tidak. Ya. Yang pertama sidang kode etik. Ketika putusan etik itu menyatakan dia tidak bisa dipidana, maka polisi harus bisa menjalankan itu. Karena itu perintah undang-undang. Undang-undang 18 tahun 2003 Ya. tentang advokat. Harusnya itu dilaksanakan. Dengan adanya rujukan surat keputusan sidang etik, Dewan Etik, maka polisi harus mempertimbangkan itu. Tidak melulu harus menjarakan orang, apalagi KUHP baru sekarang, KUHP baru. Ya. KUHP baru ini tidak untuk menjajah orang, tapi untuk memberikan orang pembinaan agar mereka menjadi manusia yang baik dan berbudi pekerti yang luhur di Indonesia ini. Tapi hari ini kalau ada penegak hukum seperti polisi, jaksa yang ngotot ingin menjarakan orang, padahal dalam pertimbangan hukumnya masih bisa diperbaiki mental dan moralnya, ya sebenarnya ada apa gitu loh. Dia mau menjarakan orang itu ada apa? Tapi kenyataannya sekarang yang saya lihat, saya pukul dulu Bang ya. Iya, oke. Banyak pejabat yang terkena kasus korupsi. Iya, iya. Seperti apa, Bang, melihat banyak pejabat terkena kasus korupsi? Kalau pejabat yang kena kasus korupsi ini kan karena hukumannya kurang apa? Beda sama di Cina, hukuman mati. Iya, kurang Bang. Di sini kurang. Nah, sekarang ini Mas Gibran udah pernah nyeletuk tuh. Ayo, undang-undang perampasan aset. Ya, DPR Pak tolong. Mahfud MD. Mas Gibran. Oh, oke. Mas Gibran dulu baru Mahfud Oke, MD. ya. Mas Gibran kan udah pernah nyeletuk tuh. Nah, itu kita dukung gitu loh. Hanya saja kan di DPR RI ada beberapa partai yang menolak. Karena Oke. kita tahu kan partainya tahu sendiri. Emang siapa, Bang? Hah? Emang siapa? Partai yang diinjek palanya kemarin. Aduh. Saya nggak nyebutin loh nama partainya. Waduh, senuk lagi. Atau diinjek bolanya nih, Bang? Aduh. Jadi kalau ada perampasan aset itu disahkan, Abang setuju? Setuju banget. Bila perlu hukum mati gitu. Kalau memang kita mau. Makanya kita terbentur dengan undang-undang hak asasi manusia. Masih ada kemungkinan nggak, Bang? Bahwa ya mungkin salah satu hal yang bisa memberhentikan atau mengurangi korupsi di Indonesia adalah undang-undang itu disahkan. Ya tergantung dari kesadaran para pemilik partai sekarang ini. Kan semua kuncinya di pemilik partai. Kalau DPR RI kan hanya, kalau kata Bang apa kemarin, yang di Jawa Tengah itu, orang PDIP,
kami ini kan hanya Korea, jadi kami tergantung bos kami. Gitu. Tergantung ketua partai berarti? Ya, Bambang Pacul. Oh iya, Bang Ya Pacul. kan tergantung ketua partai, jadi ya susah dong kalau ketua partainya bilang, sudahlah jangan diitukan gitu kan, kasihan. Ya, kalau kasihan kan kasihan rakyatnya ini, kapan Iya. sejahteranya rakyat kalau begini terus gitu. Nah, kalau misalnya Bang Firdaus ditawarkan menjadi salah satu advokat pejabat yang terkena korupsi, diambil nggak Bang? Saya ambil lah, Meskipun tahu itu salah? belum tentu salah. Kan advokat kan, kalau Abang bicara Oke. tentang saya sebagai advokat. Ya, betul. Kalau saya berbicara sebagai ustadz dan rakyat, saya akan bilang, bunuh dia. Tanpa Oke. dihukum pun gantung gitu. Oke. Tapi ketika Abang nanya, Sebagai kalau advokat? Abang sebagai advokat, ya udah, saya aja, Ambil. duitnya gede. Akan saya bela, gimana cara dia nggak dipenjara kan gitu. Oke, masalah benar atau salah gimana nanti ya? Ya kan hukum itu abstrak. Oke. Ada cara membelanya, di mana sisi pembelaan kita bisa kita terapkan di pengadilan. Soalnya per hari ini nih Bang, per hari kita syuting nih Bang, saya dengar Bang Hotman Paris menjadi pengacara dari Pak Febri Jampitsus, ex-Jampitsus. Ya nggak ada masalah sih. Kan yang jadi pengacaranya kan hanya namanya Hotman Paris, law firm-nya. Kan di belakang itu kan ada pengacara-pengacara yang memang di belakang dia Timnya ya? timnya. Kayak saya. Saya pembasmi, jangan dianggap sepele, dia udah ada 3.400 pengacara. 3.400? Jadi ada 3.400 pengacara, ada profesor, ada doktor, ada mantan jaksa, ada mantan jampidum, gabung sama saya. Oke. Ada orang Mabes Polri bintang 2, bintang 3 gabung menjadi advokat sekarang di pembasmi. Dan kedepannya kasus yang terbesar apa sekarang Bang yang ditangani? Kemarin saya ditelepon oleh salah satu orang lah ya, minta saya mengambil alih kuasa dari Hamdan Julfa untuk ngurusin Sultan Oke. yang direbut oleh direbut oleh pemerintah. Ya. Saya disuruh ambil Hotel alih Sultan. lagi. Hotel Sultan. Ya. Saya mau ditunjuk tapi belum ada kelanjutan lagi. Oke. Gitu. Kemarin ditelepon, gimana pembasmi siap ya? Saya bilang siap. Gitu. Dan itu sempat rame-rame kemarin ya. Sampai rame-rame. Terus kalau Abang, sorry Bang, Ya, oke. kalau Abang masih nyari uang, kan punya gunung di Parung. Ya kan gunungnya nggak bisa dimakan bang. Dijual susah belum bayar pajak. Bener juga ya, nggak bisa dimakan. Tapi kan nggak bisa dijual emang ya? Tapi bisa. Tanahnya bisa dijual dong? Udah mau dibeli sama Pak Prabowo untuk sport center Oke. di Rancabungur. Udah mau dibeli. Ini beneran nggak sih? Serius, Atau hanya bikin viral aja? Loh, enggak. Kalau saya nggak benar Ada ditangkap dong bang. SHM-nya nggak? Ada surat-suratnya lengkap. Semua. Ada? Ada penetapan pengadilan apa semua ada. Kok bisa punya gunung Bang di Parung? Jadi ada salah satu anak Raja Banten namanya Prabu Ngabe Awan. Dia punya tanah, dia bekas Verponding Indonesia. Oke. Verponding Barat menjadi konversi Verponding Indonesia. Oke. Lalu dia upayakan begini, dan kami upayakan ke pengadilan. Ada keluarlah penetapan dan lain-lain. Ada pengakuan lah beberapa. Ya, akhirnya hal itu kami lakukan upaya hukum kemarin dengan Ya. pemasangan plang dan lain-lain. Somasi pada pihak-pihak. Gitu. Sampai rame sekarang. Iya. Jadi kalau seandainya ada yang mengklaim bahwa bohong tuh si Firdaus, ya udah kalau bohong mana yang benar? Keluar dari sarang lu gitu. Nggak ada juga? Nggak ada yang berani. Orang udah saya somasi semua perusahaan besar yang dudukin lahan klien saya. Oh berarti mereka tuh menduduki lahan yang salah ya? Iya. Selama ini ya? Mereka masuk bikin HGB berdasarkan cara yang salah. Kan bisa dipatahin HGB-nya nanti. Tapi karena mereka udah telanjur bangun perumahan di situ, udah telanjur bangun gedung apa, jadi mereka diam. Oke. Banyakan diam gitu. Ternyata ini benar ceritanya ya? Ya Saya benar pikir lah. ini mengada-ngada. Oh, enggak lah. Bikin viral, saya punya gunung gitu. Saya ini kan seumur hidup nggak pernah pakai bintang. Karena saya masih waras. Tapi kan ini dari Kemenkumham izinnya, jadi saya pakai Iya, bintang. Iya, iya. Betul. Gitu. Kalau saya pakai bintang, saya ngada-ngada ya. Oh iyalah. Nah, kalau dipikir-pikir nih Bang ya, kembali ke gunung nih, Iya, ke siap, Gunung siap. Parung nih. Siap. Kalau dibandingkan dengan 74 kg emas, lebih mahal mana Bang? Mahalan gunung saya lah. Di dalamnya kan kita belum tahu ada uraniumnya apa kagak. Oh iya. Iya. Uraniumnya. Emas belum ada seberapa aja. Kalau nerim kalau dijual sasetan aja kan bisa beli Lamborghini 5 itu. Oh gitu ya. Saya baru dapat insight lain ya, ternyata Bang Firdaus pengen jadi Ketua Mahkamah Agung ya. Iya. Karena gini Bang, karena ketika Jaksa Agung, Polri, dan pengacara berjuang untuk memunculkan keadilan pada Iya. tindak pidana tertentu ya, khusus seperti korupsi dan lain-lainnya, itu mereka mati-matian tuh untuk menganalisa kasus dan mengolah itu untuk menjadi
di posisi ancaman hukuman yang terberat. Ya. Tapi ketika dia bawa ke persidangan, diuji di pengadilan, hakimnya gampang disogok. Lalu keputusan hakim mengatakan bahwa ini hukumannya hanya 3 tahun karena dia berbuat baik di persidangan. Ya. Ada loh hukumannya seperti itu. Padahal harusnya lebih. Harusnya kan 20 tahun ke atas, gitu loh. Harus 20 tahun lah minimal, atau 10 tahun gitu. Bahkan kasus-kasus kecil hukumannya lebih berat daripada lebih berat itu. Ya? dari itu gitu. Dan hari ini semua putusan hakim itu bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan keyakinan hakim keputusannya. Itu yang membuat parah di Indonesia ini. Jadi undang-undang yang dibuat oleh negara itu nggak kepake sama sekali di persidangan, hanya dijadikan apa sih mekanisme sebagai syarat gitu untuk memenuhi persyaratan persidangan. Kadang-kadang hakim itu memutuskan perkara tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi di saat diuji itu. Jadi kalau menurut Bang Firdaus saat ini lembaga yang masih bisa dipercaya lembaga apa? Pembasmi lah. Oke. Saya bikin untuk membasmi. Oke. Bang, pukul dulu Bang. Sengaja tuh Bang. Siap. Saya menarik nih kalau melihat perseteruan sampai istri saya aja tahu nih. Hotman Paris versus Firdaus Oiwobo. Ya. Kalau boleh dihitung-hitung kaya siapa sih Bang? Dulu kan Bang Firdaus bilang kaya saya karena saya punya gunung. Iya. Kalau aslinya kaya siapa Bang? Kalau kaya siapa? Yang nonton soal ini banyak generasi muda nih pengen tahu nih sosok Bang Firdaus. Kalau kaya siapa saya nggak tahu ya, kaya siapa itu saya nggak tahu. Kan kita nggak bisa ngukur orang. Bang Hotman Paris itu kayanya seperti apa sih nggak tahu kan. Parameter sekarang ini kan lu punya Lamborghini, lu punya berlian, lu kaya kan gitu. Ya. Tapi kalau dilihat dari harga-harga gunung saya, harga tanah saya di Jakarta Selatan ya kan. Saya punya tanah itu 5 hektar bagi 2 sama ahli waris. Di 2,5 hektar. Di Permata Hijau itu masih sengketa sama Pemda. Saya ganjel di situ. Pemda nggak bisa bangun. Oke. Ya, Pemda DKI. Itu 2,5 hektar kalau semeternya 50 juta. Itu kalau beli kerupuk satu kelurahan dapat semua. Jangan beli kerupuk juga Bang. Belinya Lamborghini dong. Jangan kerupuk pikir. Tapi itu yakin punya Bang Firdaus? Punya saya. Ya makanya saya bilang tadi kalau ada yang ngakuin lagi ya keluarkan datanya. Abang beli cincin di toko atau di e-commerce? Di toko berlian KW Bang. Shopee 20.000 ya. Serius? Biar mirip Bang Hotman? Terobsesi. Oh terobsesi. Ya, jadi berlian-berlianan Bang. Sensitif debu. Sorry Bang, Wah, semangat. saya kasih snook mulu ini, nggak sengaja. Ya, alhamdulillah. Karena saya lihat dari tadi jago mainnya. Kalau pemain dari stroke-nya udah kelihatan Bang. Ya, dikit-dikit Bang. 2. Apa-apa, saya bisa bikin Bang Firdaus nih sulitan main biliar. Terus cita-cita Bang Firdaus apa ke depannya Bang dengan adanya pembasmi? Saya mau memperbanyak pengacara di Indonesia dan kebetulan di pembasmi izinnya juga ada paralegal ya, bisa menjadikan masyarakat biasa yang non sarjana hukum bisa jadi pengacara. Ya. Bisa buka kantor di rumahnya sendiri untuk membela masyarakat. Hubungan dengan Peradi saat ini seperti apa hubungan dengan Peradi? Enggak ada kaitannya. Kita bergerak sendiri. Tapi hubungannya baik ataukah tidak? Baik. Saya baik sama KAI baik. Masih baik semua. Hanya proses di hukum itu kan agak sedikit terlihat keras karena tegas gitu. Ya. Kayak saya dipecat KAI bukan berarti saya musuhan dengan KAI kan gitu. Saya dengan ketua umumnya baik. Ibu Siti Jamila Lubis. Baik banget. Tapi dipecat, habis itu tidak ada dendam? Nggak ada. Ya proses lah. Saya kan nggak mau egois juga. Namanya saya salah ya naik meja kan nggak ada yang benarin juga. Saya juga nggak membenarkan itu. Saya bilang ya udahlah. Nah kalau baju dan atribut ini menyotek siapa sih Bang? Pakai baret seolah-olah seperti pejabat tentara, kemudian bajunya dengan banyak pin dan juga lain-lain. Di dalam undang-undang advokat kan dijelaskan secara eksplisit di pasal berapa itu bahwa advokat itu kedudukannya sama seperti penegak hukum lainnya dalam lingkup caturwangsa kan gitu. Ya. Jaksa mempunyai dan hak juga yang sama. Polisi. Iya, waktu saya jadi advokat itu saya pikir di dalam waktu kita sidang itu hakim pakai pangkat kan gitu. Ya. Polisi pakai pangkat. Terus jaksa pakai pangkat, kok
advokat pakai kemeja kayak LSM sebelum kebetulan saya dirikan nih, wah gue bikin pangkat aja dah gitu. Oh gitu, Iya, awalnya begitu. semua udah pada punya pangkat, Satpol PP punya pangkat kan gitu. Iya. Kok semua udah pada punya pangkat, Satpam bahkan ada yang punya pangkat sekarang, Satpam. Kok advokat penegak hukum juga katanya, kok nggak punya pangkat ya? Udahlah sekaliannya pangkatnya bintang 5. Ngelewatin yang lainnya gitu. Oh gitu. Tapi nggak ada protes tuh Bang? Enggak, kan udah diizinin sama Kemenkumham, Menteri Hukum udah. Oh diizinkan? Udah diizin semua ini tata letaknya segala udah diizinkan. Oh jadi semua anggota Pembasmi pakai bintang? Pakai bintang semua? Yang paling banyak abang berarti? Saya, karena saya yang bikin. Oke, oke Bang, oke. Saya presidennya. Terus kalau nanti ada jabatannya nggak Bang? Berapa lama Pembasmi? Atau nanti akan diganti atau abang seumur hidup? Enggak. Kita per 5 tahun sekali. Per 5 tahun Tapi sekali? saya untuk tahap awal 10 tahun. Untuk tahap awal. Saya gara-gara main sama, ini salah satu bintang tamu saya yang paling jago mainnya, jadi saya serius mainnya nih Bang. Oh, aduh. Godek lagi. Kalau boleh tahu, anggotanya siapa aja Bang yang dikenal sama masyarakat, anggota Pembasmi? Anggota Pembasmi itu Berbi Kumalasari. Oh, Berbi Kumalasari. Ya, Sandi Tumiwa. Oke. Terus ada beberapa Sandi Tumiwa itu yang bekas istrinya, suaminya Tessa Konang ya. Oke. Itu ada beberapa juga lah, lupa. Ada beberapa artis dan ada profesor juga banyak ya. Aduh, nggak masuk Bang. Abang sengaja nih. Enggak Bang. Coba saya. Kalau sekarang berarti S3-nya, dokternya di Universitas apa Bang? Universitas Islam Lampung Anur. Islam Lampung Anur. Ya, rencana saya mau ngambil di Universitas Indonesia atau di Trisakti S3 Hukum Tata Negara. Oke. Habis selesai ini. Oke. Selesai ini rencananya. Nah ini yang menjadi gong nih Bang. Masyarakat Indonesia tidak percaya dengan penegakan hukum. Iya. Karena yang mereka lihat di hari-hari adalah bagaimana pejabat korupsi, Iya, kemudian bahkan koruptor memegang kasus korupsi. Iya. Nah kedepannya kalau boleh abang jabarkan keinginan abang dan juga kalaupun dipilih menjadi ketua MA nanti seperti cita-cita abang, apa yang akan abang lakukan? Ya, saya akan mengganti para hakim, kan itu jantungnya penegakan hukum hakim itu. Saya akan mengganti para hakim yang memang ada rapot jelek gitu di pengadilan. Itu udah pasti. Begitu hari pertama saya menjabat, disumpah oleh Pak Prabowo, ya, sumpah jabatan ya, dilantik oleh Pak Prabowo. Besoknya saya panggil Komisi Yudisial, mana rapot-rapot PR hakim. Itu udah langsung, nggak peduli saya itu mau pakai cara dia udah senior kayak apa, senior kalau maling ya buat apa gitu. Ya udah saya ganti dengan hakim-hakim yang baru, yang lebih fresh. Karena anak muda itu kan banyak yang mau jadi hakim juga, yang kesempatannya. Kan yang ngantri juga udah banyak Bang. Yang udah ngantri, yang serius-serius juga ngantri banyak. Iya, yang ngantri banyak juga, yang rapotnya bagus-bagus juga gitu. Nah hakim-hakim yang senior itu yang memang kayak Pak Artijo gitu kan, yang hakim almarhum yang almarhum sampai seumur hidupnya cuma pakai Vespa pergi ke Mahkamah Agung, itu kan saya sedih dengernya. Kenapa hakim kayak gitu nggak diangkat jadi ketua Mahkamah Agung gitu? Ini yang kita cari, hakim-hakim itu ya minimal jadi hakim agung gitu, atau kabak apa gitu kan, diisi oleh orang-orang yang bersih lah gitu. Biar ke depan itu tidak ada lagi peristiwa hukum seperti yang dialami oleh Rasman gitu kan. Rasman ini mencari keadilan, dia seorang advokat, teriak-teriak harus divonis dengan paksa karena tuntutan Bang Hotman kan gitu. Tapi sekarang masuk ya? Masuk gitu. Karena sebenarnya kan kalau pengacara itu memegang kuasa nggak boleh dipenjara. Apalagi lagi konferensi pers ada si kliennya, si Iklim Hakim sebelahnya. Tapi kan dengan kekuatan intervensi itu jadi akhirnya Bang Rasman masuk gitu. Abang mau tanya intervensi, apakah itu ada intervensi? Ada dong. Yang pertama, kasus Undang-Undang ITE pasal 27 diperkarakannya di Mabes Polri laporannya. Sementara ada ketentuan dari peraturan Kapolri, hanya kasus-kasus besar yang bisa ditangani oleh Mabes Polri. Kenapa pada saat Hotman melapor kok langsung jalan tuh Mabes Polri? Gitu loh. Yang kedua, ini kan pasal-pasal yang memang udah sumir sebenarnya, udah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu loh.
Ya kenapa dipaksakan untuk dipenjara? Pasalnya aja udah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Yang ketiga, Rasman dalam kondisi dia sebagai advokat, memegang kuasa. Ada hak imunitas dalam pasal 16 Undang-Undang 8 tahun 2003, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Ada pasal-pasalnya yang membuat Rasman itu tidak boleh dipidana langsung. Ditambah lagi, kami dan Rasman ini dipecat satu paket. Saya masih megang kuasa, dipecat pula tanpa proses persidangan etik. Ya lebih kacau lagi. Akhirnya gue bilang, wah gue di dalam negara gila ini. Gak usah protes lah, sinting. Terus? Gue ngebela. Ya. Sorry, gue pakai gue aja. Gak apa-apa. Gue kaku kayak kanebo warteg. Kalau ngomong pakai saya kaku. Gak apa-apa. Ya. Jadi gue ngebelain pengacara yang diintimidasi dan kriminalisasi karena dia lagi megang kuasa. Betul. Mau dipenjarain, gue lagi ngebelain. Enggak tau gue yang ngebela, gue juga diintimidasi. Lantas kalau Rasman ngadu ke gue ngadu ke siapa? Allah SWT. Dengan kasus yang sama gitu. Iya. Dengan kasus yang sama loh gue dipecat satu grablekan gitu tanpa adanya proses sidang etik. Akhirnya gue bilang, wah gue di dalam negara gila ini. Orang sakit semua di dalamnya, dan gue berhenti dah. Itu awalnya tuh, makanya gue nggak kok. Itu awal dari pembahas akhirnya. Ya, akhirnya gue kesel bikin pembasmi. Gitu. Dia bikin pembasmi juga ditolak berapa kali, karena namanya ekstrim. Padahal ada kepanjangannya kan? Iya, perkumpulan benar. Tapi nomenklatur pembasmi itu udah ekstrim, nggak bakal diterima itu. Awalnya nggak bakal diterima. Tapi yang tadi ada orang di belakang saya. Nah, siapa itu? Itu dia, siapa Bang? Itu yang saya tanya. Siapa orang di belakang Bang? Gue bocorin dulu lah, santai. Tapi orang kuat di negeri ini? Oh iyalah, orang kuat. Kalau nggak kuat ya nggak mungkin lah. Gue bisa berdiri begini ya kan. Bukan ketua partai? Bukan. Yang jelas yang membiayai negara ini. Iya. Tapi kalau boleh lagi, Abang masih membela Bang Rasman atau sudah tidak? Udah nggak ada kaitan dong. Karena gue udah lepas kuasa. Jadi gue juga belum pernah besuk Rasman sampai sekarang. Gitu loh. Tega banget Bang. Bukan tega kan klien Abang itu tuh. Kan dia masih berkonflik sama Hotman. Oke. Di satu sisi Hotman kan gue ngefans sama dia. Oh. Gitu loh. Gue juga nggak mau menjaga perasaan Hotman Paris kan gitu. Di satu sisi Rasman udah bukan klien gue lagi, ya udah. Secara profesional ya udah, silakan ribut aku. Gue mau ngopi, lu sambil ngerokok, nggak pada ribut. Oke deh, daripada ribut, kita main biliar aja Bang. Oke. Terima kasih Bang ya udah datang Bang. Saya menang dong Bang. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngajak Abang main game dulu Bang. Oh gitu? Ya, silakan terusin dulu Bang. Nanti ada beberapa foto. Ya. Nah, nanti Abang hitung 3, 2, 1. Nanti foto berhenti. Ketika nanti foto berhenti, ada sosok yang ada di sana, Abang bisa versi Abang. Beliau seperti apa? Oke, kita hitung Bang. 3, 2, 1 Bang. 3, 2, 1. Oke. Kita akan melihat akan berhenti di foto siapa. Ya. Mahfud MD. Apa yang ada dalam benak Bang Firdaus mengenai sosok Mahfud MD? Jadi Pak Mahfud MD ini kan kalau saya lihat, kalau lagi ada job dari pemerintah dia diem. Oke. Ya, tapi kalau lagi nggak ada job, kritik pemerintah kelebihan. Akhirnya kemarin saya ikut laporin tuh di Polres kemarin. Dilaporin? Iya, saya laporin sama Tio bareng. Oh, Tio BEM? Tio Ardianto, iya saya laporin. Beliau juga saya minta diperiksa. Oke. Karena kaitan hukumnya ada kausalitasnya gitu. Emang apa Bang yang menjadi masalah? Kenapa melaporkan Pak Mahfud? Bukan melaporkan Pak Mahfud, saya laporin Tio. Lalu Pak Mahfud ikut ada di peristiwa hukum itu. Oke. Dan harus diperiksa, saya minta gitu. Sebagai saksi? Sebagai saksi dulu pertama. Ya. Tapi kalau bicara masalah prosesnya ya kayaknya bisa kena juga beliau. 1, 2, 3. Kita lihat siapakah. Oh. Wah. Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Jokowi. Joko Widodo. Apa nih Pak? Bang, apa bisa melihat sosok Jokowi? Kalau Jokowi ya. Jujur. Enggak, ini jujur dari hati yang paling dalam sekarang setelah gue pelajari tentang Pak Jokowi. Ya. Ini orang yang benar-benar luar biasa di bangsa ini, membangun bangsa dalam kondisi bangsa ini lagi kesulitan ekonomi, dililit hutang akibat banyaknya koruptor sebelum beliau menjabat dulu. Koruptor banyak loh. Saya pernah mendemo waktu zaman PSBY, ada berapa triliun yang dikorupsi oleh salah satu pejabatnya. Saya bersama Pak Maijen Samsul Jalal. Saya demo dia di depan Kejaksaan Agung. Ada kok memorinya di internal Kejaksaan Agung.
Saya demo waktu itu dengan Pak Samsul Jalal. Jadi negara ini udah bobrok jauh sebelum Pak Jokowi menjabat, udah bobrok banget gitu loh. Dan juga sebelum Pak SBY menjabat juga udah bobrok gitu loh. Udah memang udah dulu-dulunya udah bobrok gitu loh. Cuman lagi dibenahi oleh presiden-presiden kita gitu loh. Tapi dengan versi mereka. Di zaman Bu Megawati juga sama, ada kebobrokan juga, dibenahi juga oleh Bu Megawati. Di zaman Gus Dur coba juga. Cuman pembenahan yang paling ekstrim hari ini di Pak Prabowo. Terlihat ya? Iya, terlihat banget di zaman Pak Prabowo gitu loh. Iya. Makanya yang ngebangun negara ini dan selamatkan negara ini dari kekolepan, ya, yaitu Pak Jokowi. Gitu loh. Dia bangun semua dengan sistem yang dia dapati, ya, walaupun kata orang dia minjem duit di Cina atau apa, whatever lah itu kan. Yang penting negara ini masih bertahan, bisa menggaji ASN dan lain-lainnya kan gitu. Hutang negara mana sih nggak ada hutang? Amerika aja hutangnya 500.000 triliun kan. Iya, gitu. betul. Indonesia cuma sekian triliun gitu. Semua negara berhutang kok di dunia ini gitu. Hanya saja siapa sih presiden yang dipercaya oleh luar negeri untuk berinvestasi? Ya kan Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi kita nggak kebayar tuh PNS. Nggak kebayar, nggak bisa bangun jalan Suramadu apa segala itu, nggak bisa. Ya istilahnya jalan-jalan tol laut apa segala itu. Ya, jadi masih yakin dengan pembangunan dan juga pemberantasan korupsi sekarang ya? Pemberantasan korupsi saya yakin dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo gentleman dan laki-laki banget. Baik, terima kasih. Ya, kita sudah membahas bagaimana dengan Bang Firdaus Oiwobo, tentunya advokat yang bisa dikatakan sangat vokal ya. Dan kita belum tahu ya siapa sih orang di belakang beliau. Tapi yang pasti ini belakang saya ini di belakang saya Hotman. Tapi terima kasih ya Bang. Sehat selalu Bang. Makasih, terus memberikan perubahan bagi hukum Indonesia. Sehat selalu. Terima kasih sudah menyaksikan Break the Fact. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Theodore Grow, sign out. Bye. Bye.